islamiyatu, yaitu kesempurnaan Islam dan juga sifat universalnya. Kemudian al-hassu alal ilm, atau stimulus untuk ilmu, ya, untuk belajar, untuk memperoleh pengetahuan. Nah, jadi kalau malam hari ini kita belajar, itu salah satu dari hasil atau salah satu dari peradaban Islam. Jelaslah, karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi peradaban Islam selalu al-hassu alal ilm. Makanya ketika ketika Baghdad itu dihancurkan gitu ya, maka ulama-ulamanya, banyak umat Islam yang dibunuh gitu ya. Selain itu juga kitab-kitab itu banyak dibakar gitu ya, banyak dibakar. Kemudian juga ada yang dilemparkan ke Sungai Tigris, sehingga dalam satu riwayat itu menyebutkan bahwa Sungai Tigris gitu ya, itu pertama berubah warnanya menjadi merah gitu ya. Kenapa? Karena darah dari umat Islam yang dibunuh ya oleh tentara Mongol. Kemudian berubah lagi ya, sungai di Tigris itu menjadi biru gitu ya. Kenapa? Karena tinta dari buku-buku, kitab-kitab yang dilemparkan ke sungai oleh tentara Mongol. Karena tentara Mongol itu mereka ya tidak berperadaban gitu ya. Nah, jadi ada akidah, ada sumulia, komprehensif dan universal, kemudian stimulus kepada ilmu. Nah, akidah tauhidullah, komprehensif dan universal, al-hassu alal ilm, atau stimulus terhadap ilmu pengetahuan. Jelas Islam sangat menganjurkan untuk mencari, meningkatkan, memperdalam, mengamalkan dan mendakwahkan dari ilmu itu sendiri. Ini karakter dari peradaban Islam. Kenapa akidah? Iyalah karena ja'al islamu bi aqidati tauhidul lati tufidullahu subhanahu bil ibadah wa ta'ah wa harsu ala tasbitu tilqal aqidah ta'kidiha biwa biha dan nafyu kullu tahrifi sabiqul tilqal haqiqatu al azaliyah. Jadi kalau sebuah peradaban ternyata dia menjunjung tinggi ataupun juga meniadakan ya adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka ya itu jelas tidak islami gitu ya. Misalnya peradaban Yunani gitu ya, yang mereka memiliki banyak dewa-dewa, kemudian itu menjadi satu tren di film, di ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Ya termasuk bulan ini kita sebut dengan bulan Januari. Kenapa? Karena Januari ini adalah dari nama dewa Janus gitu ya, yaitu dewa yang memiliki dua muka ke depan dan muka ke belakang. Harusnya kita nggak boleh tuh pakai kata Januari gitu ya, karena Januari itu adalah nama dewa, apalagi memperingati atau merayakan 1 Januari gitu ya, berarti itulah ya sama dengan mendewakan atau memperingati dari nama dewa Janus itu ya. Nah ini penting sekali gitu ya. Kemudian sumuliyatul Islam, ya jelas bahwa Islam itu adalah dinus salim ya. Qad dhaharat hadhihi shumuliyati wa idahatu jaliyatu fi ata'il Islam wa al-hadari wa huwa yasmilu kullu jawanibil hayatil iqtisadiyati wa siyasiyati wal ijtima'ati wal fikriyah wa aidan yani at-tarbiyah. Jadi jelas bahwa peradaban Islam itu dia komprehensif, syumuliyah, syamil, dan juga alamiyah, artinya universal. Ekonominya bisa dilaksanakan siapa saja, politiknya juga sangat etis ya, kemudian sosialnya, pemikirannya, pendidikannya juga membawa kepada kebaikan. Nah, amma al-hassu alal ilmi, khassat hadaratul Islam itu alal ilm atau alal ilmi, wa syajja'al Qur'anul Karim wa sunnatun nabawiyyah ala talabul ilm. Ya, fa farqu sil Islam baina ummatu taqaddamat al ilmiyan wa ummatul lam ta'khudhu nasibaha minal ilm. Jadi bagaimana Islam itu jelas sekali, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist ya, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat, dan seterusnya. Banyak sekali ayat dan juga hadis menunjukkan ya Islam itu sangat menganjurkan untuk memiliki ilmu pengetahuan. Oke, nah ini tadi secara lebih detail mana dalilnya. Misalnya kita lihat di surat At-Taubah ayat ke-30 dan 31 ya, disebutkan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakan waqalatul yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahauna qaulal ladzina kafaru min qabli ini agak salah sedikit nih kayaknya ya. Min qabli qatalahumullahu anna yufakun ittakhadu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn maryam wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ini atau bait ke 30 dengan 31 tentang bagaimana ya peradaban itu ya ini ya. Wa ma umiru illa liya'budu ya, bukan apa liya'budullah ya, ilaha wahida. Ini nanti boleh dilihat lagi nih ya. Ini dari sisi akidah ya, kemudian ini dari sisi sumuliyahnya ya, ini tentang bagaimana peradaban Islam itu memiliki sangat komprehensif dan universal ya. Ini tadi sudah saya sebutkan di Az-Zumar ayat ke-19, ayat ke-9, qul hal yastawil ladina la ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ya. Kemudian juga tadi di Mujadalah ayat 11 ya, lahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat man salaka tariqan yaltamis bihil ilman aw yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu al-Bukhari. Wa aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi peradaban Islam itu selalu membawa kepada kebajikan ya, selalu membawa kepada kebaikan, kemaslahatan fid dunya wal akhirah, termasuk juga usus ya dari al-hadaratul islamiyah, asas-asas yang harus ada pada peradaban Islam itu sendiri gitu ya, mulai dari din ya al-islami, kemudian juga tentu saja bahasa Arab gitu ya, kemudian juga bagaimana turas ya atau peninggalan dari peradaban Islam di masa lalu gitu ya, dan juga di masa sekarang ya. Kemudian juga ada syu'ubul al-islamiyah, bagaimana mungkin ya hasil dan juga sendi-sendi gitu ya dari peradaban Islam itu sendiri. Ini menjadi satu asas ya, satu asas atau usus gitu ya, asas-asas dalam peradaban Islam. Jadi bahasa Arab, ini makanya pakai bahasa Arab nih ya. Kita sudah agak lama nih belajarnya gitu, jadi kita bisa baca lagi tentang lughatul Arabiyah, lughatul Quran gitu ya. Kemudian juga ini terkait dengan dinul islami ya. Kemudian juga dilihat juga dari peradabannya ya, man aslama min ghairil arab gitu ya. Kemudian juga ini jadi banyak sekali, humul ladina yakununal mujtama'ul islami wa hum kullu min man aslama min ghairil arab ya. Kemudian juga bagaimana turas di masa lalu ya, yang itu menjadi asas dalam peradaban Islam. Jadi tidak semuanya yang misalnya dari Arab atau dari semua juga yang nampak Islami itu Islamiyah. Nah, terakhir ini adalah karakter. Tadi khosois itu karakter, kalau muyazid itu lebih kepada kekhasan gitu ya, atau mungkin lebih tepatnya itu ya pembeda antara peradaban Islam dengan peradaban yang lainnya. Tadi disebutkan dia juga sifatnya ada insaniyah, ada juga wahdaniyah, kemudian tadi ada syumul, kemudian juga tasamuh dan juga al-asalah ya. Ini bagian dari mumayyizatul hadaratul islamiyah ya. Tadi disebut dengan umat Islam itu ya harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, wa hiya annal muslimina yu'minuna bi anna Allah wahdahu la syarikalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu syarikan ahad ya. Nanti sekali syarikan ya, syarikan syarika ahad ya.
Oke, kemudian juga ini dari sisi bagaimana Islam itu apa ya dikatakan itu juga dia menggunakan ya bal akhadha minha wa sahahaha wa adafa alaiha ya wa nazarul islamu ila kulli ma fil hayati nadratas syamilah. Jadi melihat satu peradaban itu ketika dia ada semacam apa ya sebuah kebajikan, sebuah kebaikan ya itu digunakan juga selama tidak tadi bertentangan dengan asas yang pertama ya. Kemudian juga nanti dengan berkembangnya apa namanya Islam ke berbagai negara juga akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi bagaimana memiliki ini beda. Kalau awal mungkin kita tidak bisa membedakan antara misalnya peradaban tadi Islam dengan peradaban tempatan gitu ya. Termasuk juga mungkin ini kita tahu ini peradaban Islam nih, ini Persia gitu ya, atau mungkin ini budaya Indonesia nih, ini budaya Islam. Jadi kan berbeda tuh. Termasuk juga sifat dari insaniahnya manusia ya. Ini dalilnya misalnya kita gunakan hadis Tabrani tentang sesuatu itu dianggap baik, tapi ini perlu hati-hati dalam memahaminya karena ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa ma ra'a sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Artinya ya sesuatu yang dianggap oleh umat Islam itu baik maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu baik, dan yang dianggap buruk maka di sisi Allah Subhanahu wa taala juga buruk. Ini biasanya masuk ke dalam ijma, masuk ke dalam uruf, masuk ke dalam kebiasaan yang memang nasnya itu zonni, nasnya itu sifatnya itu kebiasaan. Ini juga menjadi satu satu pedoman bagi kita terkait dengan peradaban dari Islam itu sendiri ya. Kemudian iyam saska qurhu faqad massal qauma qurhu mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Jadi kata-kata keywordnya itu adalah dikatakan ini watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini salah satu dari asbabun nuzulnya. Ini bercerita tentang bagaimana ya bahwa kejayaan, kemenangan, kemudian juga kekalahan ya itu diputarkan atau digilirkan sesama manusia. Nah, ini untuk awal